إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن كل ما اختار في هذه الدنيا مسؤول عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكل اختيار مسؤولية فاتقوا الله في الاختيار فاتقوا الله لعلكم تفلحون يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pada Jumat kita duduk sejenak untuk bisa menasihati diri kita masing-masing agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Nabi-Nya, berakhlak mulia, baik, tidak jahat, tidak julid, tidak berhati buruk, sehingga kita insya Allah menjadi hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan tema tentang tanggung jawab sebuah pilihan. Allah SWT tegaskan surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan hidup dan mati untuk mengujimu mana yang paling baik amal. Dari ayat ini lahir sebuah konsep hidup di dunia adalah untuk berbuat, dan satu-satunya tempat yang kita hinggapi sepanjang Allah perjalankan kita dari alam roh yang dikirim ke alam rahim, sekarang kita di alam dunia, suatu saat nanti dikirim ke alam barzakh, terus dikirim terakhir ke alam akhirat. Satu-satunya tempat kita bersinggah di mana kita dikasih kesempatan berbuat dan memilih cuma di dunia. Waktu di alam roh, di alam rahim, kita tidak ada kesempatan dan tidak dikasih kemampuan untuk memilih, jangan juga dikasih kemampuan untuk berbuat. Setelah dunia, kita juga tidak dikasih kemampuan dan kesempatan untuk memilih dan berbuat. Satu-satunya tempat kita berbuat dan memilih adalah di dunia. Di konteks global Allah tegaskan, "Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur." Maka yang mau hendak beriman, sok beriman. Yang mau kafir, sok kafirlah. Tapi ingat, setiap perbuatan akan ditanya oleh Allah. Likulli amalin mas'uliyah. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan. Rasul tegaskan, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergelinjar dua kaki orang kelak di akhirat sampai ditanya tentang pada an amalihi, an ilmihi, wa an amalihi, wa an umrihi, wa an malihi min aina wa ila aina anfaqa. Tidak akan tergelincir dua kaki orang kelak di akhirat sampai ditanya 4 hal, tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang amalnya, tentang hartanya, dari mana dan kemana.
Empat ini mengcover semua dimensi hidup kita. Jadi secara umum setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, setiap pilihan akan dipertanggungjawabkan. Kita memilih istri, ada pertanggungjawabnya. Kenapa memilih dia, bukan memilih yang lain? Wanita, kenapa menerima lamaran laki, kenapa tidak memilih yang lain? Semua dipertanggungjawabkan. Termasuk ketika kita memilih dalam konteks yang besar sekarang bangsa dan negara, kita akan diminta tanggung jawab. Kenapa memilih dia, bukan memilih yang lain? Kenapa demikian? Karena memang satu-satunya tempat di mana kita dikasih kesempatan berbuat dan memilih cuma di dunia. Kenapa memilih Islam tidak memilih kafir? Kenapa memilih kafir tidak memilih Islam? Kenapa memilih maksiat bukan memilih taat? Kenapa memilih taat tidak memilih maksiat? Semua akan dipertanggungjawabkan. Dan ketika datang masa bertanggungjawabkan, hanya kita yang mempertanggungjawabkan. Semua kanan kiri sudah lepas tangan. Bahkan ketika setan akhirnya ditarik-tarik pada orang yang akhirnya sengsara pada waktu itu, setan akan berkata, kenapa kau mengikuti saya? Salahnya mengikuti, kenapa mengikuti? Setan urusannya menggoda, itu urusan dia. Tapi kenapa kau mau digoda? Kalau di konteks manusia ada orang memprovokasi kita berbuat salah, itu urusan dia. Kenapa kita mau diprovokasi untuk ikut berbuat salah? Di konteks pilihan salah, pilihan orang untuk memprovokasi Anda milih satu atau milih yang lain, milih dua, milih tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kenapa kau diprovokasi? Semua pilihan Anda tanggung jawabnya. Kesadaran ini bahwa semua pilihan tanggung jawabnya akan membimbing kita tidak sembarangan memilih dalam hidup. Pilihan apapun, memilih pasangan, memilih tempat tinggal, memilih pekerjaan. Kenapa memilih pekerjaan yang haram, bukan memilih pekerjaan yang halal? Kita bisa jawab hari ini, karena nggak ada duitnya. Semua tidak akan ada artinya ketika dihadapkan oleh Allah SWT. Karena Allah tidak akan ada, tidak dikasih kesempatan untuk membuat alasan bagi. Pilihan salah, salah. Tidak ada tanggung jawabnya dan tidak ada tanya jawabnya. Diputuskan seketika. Pilihan salah, ya salah. Makanya Allah sudah tegaskan di surat An-Nisa, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki dapat bagian dari apa yang dia kerjakan. Di dalamnya berarti apa yang dia pilih. Dan bagi wanita dapat bagian dari apa yang dia pilih. Kalau dia memilih kebaikan, dapat hasil kebaikan. Kalau dia memilih keburukan, dapat hasil keburukan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak mendapat bagian kecuali yang ia kerjakan. Di konteks ini kesadaran semua kita kaum muslimin untuk menjatuhkan pilihan dalam konteks apapun, yang mikro atau yang makro, perlu mendapatkan perhatian serius. Tidak ada pilihan di dunia ini yang tidak dipertanggungjawabkan. Kenapa kita milih makanan itu? Kenapa nggak milih makanan yang lain? Semua dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Taala satu persatu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara ia dengan Allah seorang penerjemah. Jadi langsung ditanya oleh Allah. Di konteks itulah kalau kita belajar para salafus saleh, ulama, hati-hati benar menjatuhkan pilihan. Kenapa memilih istri aja harus istikharah? Supaya tidak jatuh salah pilihan. Padahal bisa cerai, supaya tidak salah pilihan. Kenapa pekerjaan aja wajib istikharah? Supaya tidak salah pekerjaan. Bahkan milih tempat tinggal pun istikharah, supaya tidak salah tempat tinggal. Karena ada tempat tinggal yang membuat mutaat, ada tempat tinggal yang membuat maksiat. Memilih mertua juga perlu istikharah, karena membuat yang bikin ribet, ada mertua yang membuat mudah hidupmu. Karena Allah yang paling tahu tentang kita. Dan pilihan itu selalu ada dua kemungkinan. Yang pertama, pilihan secara syar'i. Yang kedua, pilihan dilihat dari sudut kauni, hukum Allah di alam semesta. Pilihan dari sudut syar'i, maka ketemunya yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang benar, hak dan yang batil. Maka kita selalu dan harus memilih yang barisan di sana. Pilihan yang disebut yang di konteks kedua dari sudut hukum alam semesta, yang berhasil dan yang gagal, yang tepat, yang tidak tepat, yang cepat, yang tidak cepat, kita milih barisan yang paling baik. Itulah butuhnya di konteks ini. Agar pilihan-pilihan kita jatuh baik, ada beberapa persyaratan. Yang pertama, pastikan kita punya niat baik, punya hati baik.
Salamatus sadr, kebersihan hati, itu pangkal semua bentuk pilihan baik. Tidak sedikit orang pinter jatuh pilihannya buruk karena hatinya udah buruk duluan, tidak tulus, tidak ikhlas. Allah nggak bimbing jadinya. Nggak usah jauh-jauh urusan negara, urusan hari-hari. Kenapa kau milih berteman sama dia, nggak berteman sama yang lain? Kenapa ketemunya teman yang tukang mabuk, bukan teman yang tukang sholat? Karena dari awal kau tidak ingin ketemu orang sholat. Beberapa kali saya ditanya oleh jamaah, ketika ia akhirnya jatuh pilihan kerjanya yang memang tidak halal. Sebelum membicarakan proses taubatnya, saya pasti akan tanya, kenapa kau bisa jatuh pilihan ke situ? Kenapa ketemu kerjaan haram? Emang dari dulu gak ingin halal? Jangan-jangan dari awal inginnya dapat kerjaan, bukan dapat yang halal. Syukur-syukur halal. Sama kasus di rumah tangga, kenapa ketemunya wanita yang tidak solehah? Jangan-jangan dari awal kau inginnya yang cantik, bukan yang solehah. Jadi yang cantik, syukur-syukur solehah. Akhirnya ketemunya emang yang gak solehah. Kau ingin, bukan ingin yang solehah. Sama kita kasus milih presiden, milih RW, milih RT. Jangan-jangan kita nggak bersih, kita tidak ingin berbuat baik dengan bangsa ini, ngawur aja. Makanya di situ butuh salamatus sadr, sehingga hasilnya ketulusannya, niat yang baik. Aku punya niat yang baik untuk menjatuhkan pilihan. Tidak ada kepentingan apapun dalam pilihan saya, kecuali karena Allah SWT. Karena hidup bagi muslim ini urusan dengan Allah Ta'ala, bukan urusan dengan sesama. Urusan sesama nggak lama, 63 tahun kurang atau lebih untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama, salamatus sadr. Jadi kalau kita kedapati kok ada orang yang kayak tapi terkok pilihannya salah, iya. Pertama kali pasti jangan-jangan memang hatinya tidak baik. Mungkin ada kesombongan, ada ujub, ada sumah, ada dan lain sebagainya. Sehingga Allah tidak dunia jatuh pilihannya yang baik. Yang pertama. Kedua, punya ilmu, informasi yang cukup. Niat yang baik saja tidak cukup ketika kita tidak tahu urusannya. Milih istri aja untuk ilmu yang cukup tentang wanita yang mau kita nikah. Milih kerjaan butuh ilmu yang cukup tentang pekerjaan yang mau kita kerjakan. Sekarang milih presiden, milih RW, milih RT, milih bupati, milih wali kota. Kalau nggak cukup tahu, tanya sama yang tahu. Dan konstelasi. Makanya para orang soleh tidak boleh mainnya dekat, kurang pergaulan, sehingga nanti gampang ditipu, gampang dibohongi. Orang soleh harus naik kelas. Setelah tahun 80-an, kita bersyukur kepada Allah karena lahir sebuah proses semangat Islam yang luar biasa di negeri kita ini. Karena NKKBKK oleh Pak Orde Baru, datangnya para dai dari Timur Tengah yang diutus Pak Nasir dulu tahun 70-an, syiar atau dakwah. Lahirnya sekarang yang kita rasakan sekarang. Dakwah di Indonesia berkembang di kelas menengah, di kantor, di kampus. Tapi sampai bab ini kita baru menghasilkan orang saleh. Bukan orang saleh yang kuat, bukan orang saleh yang jago bertarung memenangkan agendanya. Orang saleh itu tidak boleh dibodohi, tidak boleh didolimi, karena kita diajarkan oleh agama tidak boleh jadi orang lemah. Allahumma inni, kata Nabi, doa Allahumma inni a'udzubika min an adlima au udlama alaik, wa an azilla au uzalla alaik, wa fi riwayat wa an ajhala au ujhala. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat zalim atau didolimi, menggelincirkan atau tergelincirkan, berbuat bodoh atau dibodohi. Mukmin itu tidak boleh berbuat bodoh, juga tidak boleh dibodohi. Tidak boleh zalim, juga tidak boleh didolimi. Tidak boleh menggelincirkan orang, juga jangan digelincirkan sama orang. Jadi mukmin harus jadi orang on, kayak nabinya, tidak pernah kalah. Kasih satu fakta, Nabi kalah di pertarungan. Nabi tidak pernah kalah. Perang Uhud saja itu tidak kalah, kosong-kosong. Nilainya itu 1-1. Di ronde pertama Nabi menang, ronde kedua Nabi kalah, ronde ketiga Nabi menang. Berarti 1-1. Bahkan kalau kita fair, menang lagi. Karena ronde ketiga orang Quraisy tidak berani untuk menang. Nabi tidak mengajarkan kita jadi masyarakat muslim yang kalah.
Bid'ah yang paling besar hari ini kekalahan. Karena Nabi tidak pernah mensunnahkan kekalahan. Nabi mensunnahkan kemenangan. Semua pertarungan, baik yang bersifat fisik, militer, non fisik, diplomasi, komunikasi, dan sebagainya dimenangkan. Lobby dimenangkan. Karena Nabi cerdas sekali, piawai sekali. Dan itu nurun ke para sahabat, nurun ke salafus saleh. Lahirlah generasi kita, generasi yang lemah, yang meninggalkan agamanya. Tapi insya Allah terus mengkaji satu persatu, kita akan bangkit. Lahir orang-orang soleh ini suatu saat akan menjadi orang soleh yang kuat. Nah, salah satu pintu masuk menjadi kekuatan, kita harus tahu banyak hal tentang semua yang akan berada di tempat-tempat kita. Jangan sampai menjadi bodoh tentang apa yang beredar sehingga kita menjadi korban. Jadi yang kedua, tahu peta, tahu ilmu, tahu informasi secara lengkap. Tidak boleh mengandalkan media sosial. Tahu persis sehingga pilihannya benar. Yang ketiga, perlu semua pilihan, yang kecil atau yang besar, harus sering-sering bertanya kepada Allah SWT. Kalau urusan istri aja sunnahnya istikharah, pekerjaan sunnahnya juga istikharah, bahkan milih tempat tinggal juga sunnahnya istikharah. Apalagi urusan perkara. Nah, jangan sampai, jangan-jangan kita ini nggak sering bertanya kepada Allah. Jadi sering keliru. Milih kerjaan keliru, milih tempat tinggal keliru, milih teman keliru, milih pasangan keliru. Padahal bisa tanya kepada Allah, Allah bimbing kepada kita. Di konteks ini Allah sudah bimbing lewat Quran tentang sebuah standar-standar, tinggal dibaca. Salah satunya surah Al-Qasas ayat 26, inna khairal mustajab al-qawiyul amin. Sebenarnya orang yang bagus kalau serai pekerjaanmu adalah orang yang kuat dan orang yang bisa dipercaya. 3 hal: perlu hati yang bersih sehingga melahirkan niat yang tulus. Yang kedua, ilmu yang cukup, informasi yang cukup. Yang ketiga, istikharah kepada Allah. Maka semoga kalau kita memilih dengan 3 prosedur ini, kita jatuhnya benar, dan semoga waktu kita diminta jatuhnya oleh Allah, kita bisa memegang jalan dengan baik, bahkan bisa menjadi amal soleh kita yang terus mengalir kebajikannya, karena kita memulai satu pilihan yang baik. Demikian khutbah kita, semoga bermanfaat. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu